Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, massa dari kalangan mahasiswa di berbagai daerah melakukan unjuk rasa serentak yang bertajuk Aksi Indonesia Gelap untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Mahasiswa juga menuntut menteri berkinerja buruk dicopot. Sementara aksi unjuk rasa mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur berlangsung ricuh karena tidak ditemui Ketua DPRD Jawa Timur. Unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap digelar Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia BEM-SI. Mahasiswa menuntut pencopotan Menteri berkinerja buruk dan mengkritik efisiensi anggaran. Unjuk rasa BEM seluruh Indonesia di Patung Kuda Jakarta sempat memanas. Massa sempat membakar ban dan mencoba menerobos barikade yang dibuat polisi. Massa kemudian membubarkan diri sekitar pukul 20.30 WIB. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut Presiden Prabowo mencopot menteri yang berkinerja buruk serta mengkritik kebijakan pemerintah soal efisiensi anggaran pendidikan. Di Surabaya, Jawa Timur, gabungan BEM dan organisasi kemahasiswaan se-Jawa Timur berunjuk rasa terkait evaluasi kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran di gedung DPRD Jawa Timur. Unjuk rasa diwarnai kericuhan saat massa aksi membakar keranda jenazah sebagai wujud kekecewaan lantaran tidak ditemui Ketua DPRD Jawa Timur. Sebenarnya kita ada 10 poin tuntutan yang secara garis besar memang triggernya adalah kemarin efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan khususnya, karena kami merasa 2 poin itu sangat penting dan merupakan kebutuhan primer apalagi pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa Indonesia ini. Tapi ternyata kok malah terdapat efisiensi. Itulah yang men-trigger teman-teman mahasiswa Jawa Timur. Karena kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di ranah pendidikan, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami. Yang terancam adalah biaya kuliah teman-teman. Sehingga kesempatan untuk kawan-kawan yang meraih atau mau menempuh perguruan tinggi itu justru akan semakin pudar, akan semakin sulit. Di Makassar, Sulawesi Selatan, mahasiswa dari HMI Cabang Makassar Timur menggelar unjuk rasa di depan kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Mahasiswa menuntut 10 kebijakan Presiden Prabowo, diantaranya efisiensi anggaran pendidikan, reshuffle kabinet, serta menolak pendidikan berbasis PTMBH. Mahasiswa ini pun berharap agar pemerintah untuk lebih jeli dalam mengeluarkan peraturan yang tidak meresahkan warga. Cabang Makassar Timur menyikapi beberapa poin tuntutan. Yang pertama, adili Jokowi. 2, tolak efisiensi anggaran pendidikan. 3, perampasan lahan warga. 4, tolak pendidikan berbasis PTMBH. 5, revisi Undang-Undang Minerba, tolak diberikan konsensi kampus untuk mengelola tambang. 6, kekerasan seksual di kampus perlu ditindaki keras. 7, reshuffle kabinet Prabowo Gibran yang tidak pro rakyat. 8, pemindahan ibu kota negara harus jelas. Massa aksi juga sempat melempari aparat kepolisian yang berjaga saat berusaha memadamkan api yang membakar keranda jenazah tersebut. Massa meminta pemerintah tidak melakukan efisiensi anggaran pendidikan. Menanggapi unjuk rasa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan pemerintah tidak memotong anggaran beasiswa ataupun operasional perguruan tinggi. Menurut Hasan, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pemangkasan anggaran operasional perguruan tinggi tidak boleh dilakukan. Presiden juga disebut sudah melarang pengurangan budget beasiswa dan bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Soal biaya operasional perguruan tinggi, KIP, kuliah, beasiswa dan segala macam sama sekali tidak boleh dikurangi. Itu statement Presiden sudah jelas sekali. Bahwa informasi yang beredar soal pemotongan beasiswa, pemotongan KIP kuliah atau pengurangan biaya operasional perguruan tinggi itu sama sekali tidak benar dan Presiden bilang ini tidak boleh dilakukan. Hasan Nasbi juga menambahkan pemerintah berusaha untuk memaksimalkan program demi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Aksi demo pelajar menolak makan bergizi gratis di Wamena, Papua Pegunungan berujung ricuh. Para pendemo dibubarkan oleh polisi karena tidak memiliki izin dan dianggap mengganggu ketertiban umum. Para pelajar di distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menggelar aksi demo menolak makan bergizi gratis. Dalam aksi yang dipusatkan di depan kantor Bupati Jayawijaya, para pelajar menolak program makan bergizi gratis dan sebagai gantinya menuntut pendidikan gratis. Aksi demo yang awalnya aman tertib menjadi ricuh ketika aparat keamanan berupaya menghadang dan membubarkan aksi demo karena dianggap tidak memiliki izin dan mengganggu ketertiban umum. Anggota Polres Jayawijaya
sempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan para pelajar. Meski sempat dibubarkan, para pelajar yang berunjuk rasa kemudian dikumpulkan dan diberikan waktu untuk bertemu dengan pejabat Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai. Sementara itu di kota Jayapura, Provinsi Papua, para pelajar sekolah menengah atas yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar Papua menggelar aksi protes yang sama, yakni menolak program makan bergizi gratis dan menuntut pendidikan gratis. Dengan membawa baliho dan pamflet, para siswa demo di wilayah Perumnas 3, Distrik Heram, Kota Jayapura, serta dijaga ketat oleh ratusan personil dari Polresta Jayapura Kota. Dalam tuntutannya, para siswa meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi program makan bergizi gratis dan menggantinya dengan program pendidikan gratis. Usai membacakan tuntutannya, para pelajar langsung dibubarkan oleh polisi karena aksi protes ini tidak mendapatkan izin dan dianggap mengganggu ketertiban umum. Bapak Presiden Prabowo segera mengevaluasikan program MBG dan memanfaatkan anggaran APBN untuk pendidikan berfokus pembiayaan siswa-siswi. Kami meminta agar pemerintah pusat segera untuk menggantikan dana makan siang gratis dengan pendidikan gratis serta fasilitas sekolah yang lebih efisiensi di Papua. Sudah melalui pertemuan, kami sudah dengan sekolah tidak mengizinkan adanya aksi hari ini. Cuman mereka tetap melaksanakan aksi tersebut. Aksi keamanan di wilayah Heram dan Polresta pada umumnya masih aman. Terkait hari ini? Hari ini masih aman terkait aksi demo penolakan ini. Dan 16 ini mereka bubar, saya pulangkan. Oke, baik. Diamankan, jadi bukan ditahan ya. Diamankan. Pengemudi ojek daring untuk unjuk rasa menuntut pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi pengemudi. Aksi demonstrasi para pengemudi ini dilakukan di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta. Selain pengemudi ojol, aksi juga diikuti oleh pengemudi taksi online dan kurir. Sejumlah tuntutan turut disuarakan, salah satunya menuntut pemberian THR dan revolusi pekerja untuk pemenuhan hak pekerja. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang menemui massa menyebut akan menyusun regulasi terkait status pengemudi ojol setelah Idul Fitri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menemui peserta aksi ojol yang berunjuk rasa di depan gedung Kemenaker. Satu tuntutan pengemudi ojol yakni agar Kemenaker mendorong pemberian tunjangan hari raya dari perusahaan aplikator penyedia layanan transportasi daring. Terkait tuntutan pengemudi ojol, Wamenaker menyebut tuntutan tersebut adalah hal yang logis dan wajar. Sehingga apapun istilahnya, aplikator diharapkan bisa memberikan uang hari raya kepada pengemudi ojol. Harus dong, harus. Tidak bisa tidak. Gitu, nggak bisa tidak. Harus dapat yang namanya, kan kemarin kita coba menyampaikan tunjangan hari raya, tapi kemudian kita nego soal teknisnya seperti apa, entah itu bonus hari raya, kemudian apalagi itu selain bonus, banyak lah pokoknya bentuknya, tapi kita mau tetap harus ada hari rayanya lah, apapun namanya, tapi itu bentuknya uang. Karena itu lebih terasa di kawan-kawan driver ojek online.